Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dewi Setiani, guru kelas di TK Negeri 1 Kaliori. Melalui kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Integrasi Deep Learning dan Media Audiovisual untuk proyek permakultur untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini di TK Negeri 1 Kaliori. Sebuah inovasi pembelajaran transformatif berbasis permakultur yang mengintegrasikan pembelajaran alam, teknologi, dan penguatan karakter anak usia dini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman menyulitkan akses anak-anak karena jarak dan keterbatasan transportasi, sehingga berdampak pada jumlah kehadiran anak. Kondisi ini menuntut pembelajaran yang lebih menarik agar anak-anak tetap antusias dan tidak merasa jenuh. Berangkat dari keterbatasan lingkungan dan sumber daya, kami berupaya menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan kontekstual. Anak-anak tidak hanya belajar menanam, tetapi juga belajar berkomunikasi, bekerja sama, serta memahami nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Inovasi ini kami hadirkan sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter generasi masa depan. Memulai sesuatu yang besar tidak selalu harus dengan kemewahan. Di sini, di ruang kelas ini, petualangan permakultur kami mulai dengan satu langkah sederhana, yaitu kesadaran. Meski sekolah kami belum memiliki IFP, hal ini tidak memadamkan api semangat kami untuk menghadirkan dunia ke dalam kelas. Melalui pancaran LCD proyektor, kami memanfaatkan media digital untuk mengkonkretkan konsep alam yang abstrak. Anak-anak diajak melampaui apa yang tidak terlihat oleh mata. Melalui teknik time-lapse, proses pertumbuhan yang memakan waktu berminggu-minggu kini hadir dalam hitungan detik. Disinilah skema awal terbentuk. Mereka mulai memahami keajaiban perkecambahan dan apa yang dibutuhkan tanaman untuk bertahan hidup. Sebelum tangan-tangan mungil ini menyentuh tanah dan terjun langsung ke lapangan, mereka telah membawa pemahaman. Karena permakultur bukan hanya soal menanam, tapi soal menghargai proses kehidupan. Setelah melakukan observasi visual, kegiatan pembelajaran tidak berhenti pada tahap pengamatan semata. Anak-anak kemudian diajak untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu melakukan tindakan nyata sebagai wujud pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Dengan penuh semangat, mereka berpartisipasi dalam kegiatan menanam persemaian cabai serta gagang daun ketela rambat di lahan yang telah disiapkan oleh penjaga sekolah. Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya belajar mengenal lingkungan sekitar, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam bercocok tanam. Setiap langkah yang mereka lakukan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, guru, anak-anak, kepala sekolah, dan penjaga sekolah berkolaborasi aktif dalam satu kegiatan bersama. Pada kesempatan ini, kepala sekolah dan penjaga sekolah juga terima kasih Mbak Uma. Boleh silahkan Mbak Uma mau bertanya tentang sehingga apa? anak memahami bahwa sumber ilmu tidak hanya dari guru,
Baik, juga dari kita lingkungan menanam sekitar. tanaman sayuran di Pada tahap sekolahan ini, guru juga tujuannya memberi adalah kesempatan kepada untuk anak pembelajaran untuk berperan pada sebagai anak-anak wartawan kecil. mengenai Dengan macam-macam memegang sayuran, mikrofon mainan, serta anak dilatih proses untuk membuka dari wawancara, menanam, salam, merawat, meminta izin hingga dengan sopan, memanen mendengarkan sayuran dengan seksama, tersebut. dan menutup percakapan Terima dengan kasih mengucapkan Bunda. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kegiatan ini wabarakatuh. menjadi pengalaman Sama-sama berharga Mbak Uma. dalam membangun Waalaikumsalam karakter anak usia warahmatullahi dini, wabarakatuh. khususnya dalam hal tanggung jawab, Assalamualaikum percaya Pak diri, dan Bibit. kesantunan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naza dari PKB TV. Boleh tanya boleh? Boleh, silakan. Kenapa rumput di sekolahan pada dicabut? Karena rumput di sekolahan itu tanaman liar. Kalau nggak dicabut, dia akan mengganggu keindahan lingkungan sekolah dan tanaman yang lainnya. Makanya harus dicabut. Terima kasih Pak Bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan berkesadaran, anak-anak diajak untuk mengenali dan mengamati tanaman yang telah siap dipanen. Tahap ini, mereka dilatih untuk lebih teliti sekaligus mengembangkan keterampilan motorik halus dan rasa tanggung jawab dalam setiap proses yang dilakukan. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip pembelajaran yang bermakna, anak dikenalkan pada kegiatan menimbang menggunakan timbangan digital. Melalui kegiatan ini, guru membimbing anak untuk memahami konsep dasar berat, seperti membedakan benda yang lebih berat dan lebih ringan. Pengalaman langsung ini membantu anak belajar dengan cara konkret, menyenangkan, dan mudah dipahami. Pada tahap berikutnya, anak-anak diajak untuk melakukan pengemasan hasil panen. Cabai, tomat, pisang, dan daun ketela dikemas ke dalam plastik atau wadah bersih, kemudian ditata dengan rapi agar terlihat menarik, bahkan dihias menggunakan stiker. Pada kegiatan market day, anak-anak mendapatkan pengalaman autentik sebagai penjual. Sementara itu, wali murid berperan sebagai pembeli. Suasana belajar menjadi hidup dan kontekstual karena terjadi interaksi langsung di antara keduanya. Dalam proses ini, anak-anak belajar berkomunikasi dengan percaya diri, menawarkan produk hasil panen, serta memahami konsep sederhana tentang transaksi jual beli secara nyata. Kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna sekaligus menyenangkan bagi anak usia dini. Guru menyiapkan permainan edukatif sederhana yang masih berkaitan dengan tema pembelajaran. Sebelum kegiatan dimulai, guru mengingatkan kembali cara menggunakan laptop dengan baik dan aman. Anak-anak kemudian mengikuti kegiatan dengan antusias dalam suasana belajar yang menyenangkan. Melalui aktivitas ini, anak tidak hanya memperkuat pemahaman konsep secara digital, tetapi juga mulai mengenal pemanfaatan teknologi secara positif sejak dini. Kegiatan ini diharapkan untuk menumbuhkan minat belajar, meningkatkan kemampuan berpikir, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Setelah mengamati pembelajaran proyek permakultur yang dilakukan, sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, antara lain pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Selain itu juga dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal anak usia dini di TK Negeri 1 Kaliori melalui pembelajaran audiovisual. Harapannya dari inovasi ini dapat menyiapkan generasi yang tangguh, cerdas digital, dan cerdas interpersonal. Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Demikian tadi rangkaian berbagai praktik baik yang dapat kami sampaikan. Pendidikan bukan sekedar mengisi wadah yang kosong, melainkan menyalakan api rasa ingin tahu. Melalui permakultur, kita tidak hanya menanam cabai dan tomat,
kita sedang menanam benih karakter dan kepedulian di dalam hati anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berbagi praktik baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.